Oke, kita masuk ke teorema faktor. Video ini isinya tentang teorema faktor ya. Kemarin di pertemuan kemarin kita udah belajar tentang teorema sisa. Nah, kali ini kita belajar tentang teorema faktor nih. Sebelum masuk ke teorema faktornya, mari kita mengingat pelajaran waktu pas kita SD nih. Apa sih faktor gitu ya? Nah, faktor tuh yang kita tahu bahwa suatu nilai dikatakan faktor jika nilai tersebut tidak punya sisa atau sisanya tuh 0 gitu. Jadi habis dibagi. Ya. Waktu pas waktu pas SD. Berapa sih faktor dari 4? Nah, faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4. Dari mana coba kira-kira? Nah, pastikan waktu pas SD kita udah belajar perkalian 1 sampai 10 kan? Perkalian 4 itu datangnya dari mana sih? Dari 1 yang kali 4 ya nggak? 1 kali 4, 4. Atau 4 kali 1, 4. Jadi sama aja ya, 1, 4, 4, 1 kan it's the same thing ya. Kemudian ada nggak kemungkinan yang lain? Ada, yaitu 2 kali 2. Ya nggak? Nah, angka-angka yang ada di dalam sini itu ada angka 1, angka 2, dan angka 4. And that's why faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya waktu SD ya. Nah, kemudian selanjutnya nih, faktor dari 12 berapa dong? Ya, perkalian 12 tuh berapa aja? 1 kali 12. 12 kali 1, 1 kali 12 kan sama aja, cuma kebalik ya. Kemudian 2 kali 6. Udah 3 kali 4. Ada lagi? Ya ada 6 kali 2, tapi kan tadi udah ada. Nah, sekarang angkanya berapa aja berarti? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya nggak? Itu kan waktu pas SD, faktor. Ya gitu ya. Nah, itu awalnya. Sekarang kita masuk ke SMP nih. Gimana cara faktorin kalau bentuknya itu persamaan kuadrat seperti ini? Nah, ingat nggak yang kayak gini tuh yang hasil kalinya depan kayak belakang. Ini kan 1 ya, berarti 1 kali 6, 6. Yang hasil jumlahnya min 5 gitu kan. Ada 2 buah angka yang hasil kalinya itu 6, yang hasil jumlahnya min 5. Nah, fokusnya ke perkalian 6 ya. Perkalian 6 itu ada apa aja? Ada 1 kali 6 dan 2 kali 3, ya nggak? Tapi kita harus pilih nih, apakah pasangan 1 dan 6 ataukah pasangan 2 dan 3 yang bisa menghasilkan perkalian positif 6 dan penjumlahan positif 5 gitu. Jadi kita harus punya feeling nih. Ini waktu SMP kan ya, kelas 8 I think. Nah, ini tuh angka yang sangat amat tepat adalah 2, 3, tapi keduanya negatif. Nah gitu. Karena negatif 2 kalau kita kalikan negatif 3 hasilnya benar positif 6. Begitu pula dengan negatif 2 jika kita jumlahkan dengan negatif 3 yaitu negatif 5. Gitu ya. Maka faktornya adalah X min 2 dan X min 3. Ini faktornya ya gak? Ya, waktu pas SMP kelas 8, ingat gak? Akarnya tuh dapetnya dari mana? Dari nilai X-nya. X-nya berapa? 2, ini juga X-nya 3. Nah, itu kan waktu pas kelas 8 ya kan. Terus kalau misalnya sekarang nih, masuklah kita ke faktor dari sebuah bentuk polinomial. Pangkat polinomial itu kan pangkatnya suku banyak ya, jadi banyak gitu pangkatnya yang more than 2. Terus kalau misalnya contohnya yang ini nih, X-nya pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X ditambah 2. Untuk mengerjakan faktor dan juga akar, kita bisa menggunakan Horner, cara Horner yang mana sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Kita sediain dulu nih bentuk Hornernya. Kemudian tahap pertamanya ngapain sih? Tahap pertamanya kan nulis koefisien-koefisiennya ya, dari mulai pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Jadi kan koefisien yang pangkat tertingginya 1, ya nggak? X pangkat 3 itu 1, kemudian X pangkat 2 nya min 2, kemudian X pangkat 1 nya itu negatif 1, kemudian X pangkat 0 nya 2, ya nggak? Ditambah. Kemudian nanti di sini ada nilai X kan ya, tapi kali ini nilai X nya berapa? Gitu. Nah, dari mana sih datangnya nilai X ini? Yaitu dari tentuin faktor pangkat yang paling rendah. Ya, pangkat paling rendahnya siapa? 2.
Jadi faktor 2 tuh berapa sih? 1 dan juga 2 ya. Karena perkalian 2 itu cuma ada 1 kali 2 atau 2 kali 1. Jadi angkanya cuma 1 dan 2. Baik positif ataupun negatif, begitu juga dengan yang satunya, baik positif ataupun negatif. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita udah punya kemungkinan faktor nih. Ada positif 1, ada negatif 1, ada positif 2, dan negatif 2. Jadi ada 4 kemungkinan yang bisa jadi faktor di kotak ini, gitu ya. Sekarang kita coba satu-satu nih, yang mana sih yang hasilnya itu akan menghasilkan sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena ingat tadi ya, di awal nih, bahwasanya faktor itu dikatakan faktor jika nilai tersebut tidak punya sisa atau bersisa 0. Jadi kemungkinan angka ini yang mana sih yang kita pilih yang akan menghasilkan sisa sama dengan 0 gitu ya, kurang lebih ya. Oke, sampai sini semoga paham. Oke, kita coba satu-satu mulai dari positif 1 nih. Kita masukin 1 di sini. Ya seperti biasa cara Horner lah, kita turunin, kita kali 1 kali 1 1, kita tambah jadi min 1, kali lagi min 1, tambah lagi min 2, kali lagi min 2, tambah lagi sama dengan 0. Nah, karena dia 0, artinya si positif 1 ini adalah salah satu faktornya nih nantinya. Dan kalian ingat gak kalau misalnya di sini nilainya 1, berarti faktornya tuh berapa? X min 1. Nah loh, dari mana tuh X min 1? Kan di kotak ini tadi ya, nih kotak ini itu adalah nilai X. Kalau nilai X-nya 1, berarti masuk ke dalam faktornya X min 1. Kenapa? Karena X min 1 nilai X-nya sama dengan dia, gitu ya. Oke, semoga ngerti ya guys ya. And I hope ngerti sih. Coba pelan-pelan diinget lagi itu dari mana gitu ya. Jadi kita dapat faktornya adalah yang pertama X min 1. Dari mana? Dari sini. Oke. Ada lagi nggak faktor lainnya? Ada. Nih, faktor lainnya adalah ini ya, hasil bagi. Nah, kalian ingat nggak pertemuan yang sebelumnya tentang pembagian polinomial? Ini kan hasil bagi ya. Ingat nggak hasil bagi itu kemarin kayak gimana? Ya, ini kan pangkat 3 di soal ya, kemudian dibagi sama pangkat 1, berarti hasilnya akan berpangkat 2. Ya, coba cek lagi catatan-catatannya pertemuan yang kemarin. Nah, ini adalah X pangkat 2 min X pangkat 1 ya. Kebetulan di sini 1 kan nggak ditulis ya. Kemudian min 2. Oke. Oh, ini bentuk kuadrat, berarti cara faktorinnya sama kayak yang tadi, yang ini nih, yang aku lingkarin. Gitu ya. Normalnya biasa aja. Nah, ini adalah faktornya apa? Yang hasil kalinya min 2, yang hasil jumlahnya min 1. Nah, kita coret-coretannya di mana, yang di sini aja kali ya. Yang hasil kalinya min 2, yang hasil jumlahnya min 1. Berapa kali berapa yang hasilnya min 2, berapa tambah berapa yang hasilnya min 1. Nah, itu adalah min 2 plus 1. Oke, berarti faktornya X min 2 X plus 1 gitu. Artinya faktornya kita dapat lagi nih, yaitu X min 2 sama satu lagi X plus 1, atau kita urutin aja ya. Di sini X plus 1 dulu, baru X min 2. Oke. Kalau gitu akar-akarnya sekarang kita dapat dari mana? Dari nilai X ini ya. Berarti akar-akarnya berapa? 1 yang ini, min 1 yang ini, 2 gitu ya. Kalau ditanya faktor-faktornya, ada X min 1, X plus 1, X min 2. Akar-akarnya ada 1, min 1, dan 2 gitu. Oke, contoh pertama, tentukan faktor-faktor dari bentuk polinomial X pangkat 3 min 4X pangkat 2 plus X plus 6. Sama ya kayak tadi ya, tinggal kita kerjain aja pakai Horner. Jadi Horner ini ngebantu kita menemukan faktor-faktor, juga menemukan akar-akar, menemukan nilai, menemukan hasil bagi. Oke, terus kita tuliskan koefisien-koefisiennya seperti biasa, yaitu 1, kemudian min 4 ya nggak?
Satu lagi, dan 6. Terus nanti ditambah dan hasilnya harus 0 untuk supaya menemukan faktornya gitu kan ya. Nemuin faktornya dari mana? Kita cari faktor angka terendahnya. Pangkat terendah. Angka dari pangkat rendah gitu ya. Itu faktor berapa? Faktor 6. Faktor 6 itu berapa aja? Ada positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, dan positif negatif 6. Oke? Pokoknya kalau buat yang masih bingung, kayak tadi gitu ya, coba diingat-ingat perkalian 6 itu ada berapa aja kemungkinannya. Kemungkinan pertama kan 1 kali 6, 2 kali 3, udah kan gak ada lagi ya, 1 kali 6, 2 kali 3, atau 3 kali 2, atau 6 kali 1. Jadi angka-angkanya 1, 2, 3, dan 6. Dari situ ya. Semoga yang masih belum ngerti atau lupa, itu dari situ teman-teman ya. Nah sekarang kita mau nyari nilai X-nya di sini dengan mencoba satu-satu nih. Dari mulai positif 1, kemudian negatif 1, kemudian positif 2, kemudian negatif 2, dan seterusnya sampai ke sini ke kemungkinan terakhir yaitu negatif 6. Yang mana sih yang sangat memungkinkan untuk menghasilkan 0? Nah, kita coba dulu dari mulai positif 1. Yuk, kita hitung bersama. Ini turunin, kali taruh sini, tambahin min 3 kali taruh sini, tambahin min 2 kali taruh sini. Nah, ternyata ini bukan 0. Artinya 1 gak boleh dipilih. Kita coba kemungkinan yang lainnya. Nah, positif 1 kan tadi enggak 0 ya. Sekarang kita ke negatif 1. Coba lagi, 1 kali min 1, tambahin min 5, kali lagi taruh sini 5, tambahin 6, kali lagi min 6. Nah ternyata 0. Berarti kita dapat lagi ya. Yang pertama, faktor pertamanya itu dia nih. Min 1 itu datangnya dari mana sih? Dari X plus 1, right? Jadi faktor yang pertama adalah X plus 1. Kita punya faktor yang lainnya. Ya, faktor yang lainnya kita lihat dari hasil baginya nih. Oke, hasil baginya tuh berapa sih? X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, hasil X pangkat 2 min 5X plus 6. Nah ini berarti faktornya dari mana nih? Dari X min berapa yo? Min 2 sama X min 3 ya, yang hasil kalinya 6, hasil jumlahnya min 5, yaitu X min 2 dan X min 3. Nah buat teman-teman yang masih bingung gimana sih cara ngefaktorin bentuk ini, silakan ke pojok kanan atas ya, di situ udah disematin beberapa contoh soal tentang persamaan kuadrat. Jadi diinget-inget dulu materi ini untuk supaya obrolan kita lebih nyambung gitu. Jadi boleh ke sana dulu atau memperdalam dulu bagian pemfaktorannya ya, karena memang nanti jadi berat ketika sulit memfaktorkan. Oke, kita dapat faktor yang lainnya yaitu X min 2 dan X min 3. Nah, karena pertanyaannya cuma faktor-faktor aja nih, jadi kita berhenti sampai sini aja. Tapi kalau misalnya pertanyaannya nanti ditambah ada akarnya gitu ya, ya udah, cari aja nilai X-nya. Berarti ini akar yang pertama adalah min 1, akar yang kedua adalah 2, akar yang ketiga adalah 3. Seperti itu, oke? Faktorkan suku banyak X pangkat 3 min 11 X pangkat 2 plus 30 X min 8 atas faktor rasional. Nah maksudnya faktor rasional tuh apa ya? Kayak kita kerjain seperti normalnya kayak tadi biasanya aja ya. Pertama yuk kita gambar dulu as always nih bentuk Hornernya. Terus kita isi koefisien-koefisiennya mulai dari pangkat tertingginya sampai pangkat terendahnya, yaitu 1, kemudian min 11, kemudian 30, kemudian min 8 ya. Nanti hasilnya harus sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita cari tahu nih faktor-faktor yang sangat memungkinkan. Dapatnya dari mana? Dari koefisien pangkat rendahnya yaitu 8. Berarti faktor dari 8 ada apa aja? Ada 1, ada 2, ada 4, juga ada 8. Oke. Kita mulai dari kemungkinan pertama yaitu 1 dulu. Ya, jadi aku pilih 1, apakah 1 nanti menghasilkan sisa sama dengan 0?
Kita coba. 1 kali 1, 1, min 12, min 12, min 18, min 18. Kan enggak 0 ya, jadi bukan 1. Kita coba min 1. Sini. 1 kali min 1, min 1, min 12, min positif ya, positif 12, 42. Kayaknya ini jauh banget. Enggak 0 juga. Jadi kita coba lagi 2. 1 kali 2, 2, min 9 ya. Ini min 18, 12. 12 kali 2. Enggak, ini tidak menghasilkan 0 gitu ya. Coba lagi min 2. Ya mau gak mau ya kita cobain ya. 1 kali min 2, min 2, min 13, min 13 kali min 2. Ini kayaknya jauh banget ya, udah gak mungkin nih. Tidak mungkin, jadi kita coba ke 4. Kayaknya 4 nih. 1 kali 4, 4, min 7, min 28, 28. Nah, bener kan 4 ya. Nah, jadi kita dapat faktor yang pertama, yaitu kalau ini kan ya, datangnya dari mana yo? Datangnya dari X plus, X min 4. X min 4. Oke. Nah, dari sini kita dapat X pangkat 2 min 7X plus 2. Ya, anyway, jangan langsung X pangkat 2 ya. Kebetulan ini soalnya X pangkat 3, jadi startnya X pangkat 2. Nanti kalau soalnya X pangkat 5, beda lagi. Ingat ya, ini dari mana sih datangnya? Kamu udah harus tahu, oke? Nah, ini sekarang kita faktorin. Bisa gak ya? Coba nih kita hitung di luar. Yang hasil kalinya 2, hasil jumlahnya min 7. Ya gak ada gak sih? Perkalian 2 aja cuma 1 kali 2 atau 2 kali 1. Mana mungkin bisa jadi 7? Gak mungkin kan ya? Nah, kalian inget gak waktu pas kelas 8 ada yang namanya rumus ABC ya gak? Ada nih yang namanya rumus ABC, dimana rumus ABC itu rumusnya gini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Nah, ini nilai A-nya 1, B-nya min 7, C-nya 2. Jadi kita kalau mau nyari akar-akar, selain daripada cara yang tadi itu, cara yang biasa gitu ya, hasil kalinya berapa, hasil jumlahnya berapa, itu kita bisa juga nih pakai cara rumus ABC ketika nggak bisa difaktorin dengan cara biasa gitu kan ya. Nah, coba kita hitung ya. Min B berarti min 7 berarti plus 7, langsung aja. Plus 7 plus minus B kuadrat berarti 49 dikurang 4 kali A 4 kali C 8. Kemudian per 2 kali A 2 kali 1 2. Berarti hasilnya 7 plus minus akar 41 per 2. Atau ini kan nilai X1,2 ya. Ingat gak yo? Berarti dari sini tuh dapat nih nilai X1-nya sama dengan 7 ditambah akar 41 per 2. Yang satunya lagi 7 dikurang akar 41 per 2. Nah, ini kan akar ya. Kalau misalnya masuk ke dalam faktor, berarti faktor yang pertama adalah X, kan lawannya ya, min 7 per plus akar 41 per 2 gitu kan. Yang ini X lawannya 7 min akar 41 per 2. Intinya adalah mereka ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah faktor rasional. Faktor rasional adalah yang tidak mempunyai atau tidak memiliki bentuk akar. Ya, jadi nggak ada akar-akar kayak gini nih, nggak ada nih. Jadi dia tidak memenuhi. So, we get the answer. Faktornya cuma satu, yaitu X plus X min 4 gitu ya. Oke, semoga sampai sini ngerti nih maksud dari faktor rasional.
itu ini kan udah nggak bisa difaktorin lagi ya. Pas difaktorin ternyata ada angka akar-akarnya nih, ada ini gitu. Nah itu nggak boleh gitu ya, karena pertanyaannya faktor rasional, kecuali dia tuh pertanyaannya kayak yang tadi faktor doang gitu. Nah kalau faktor doang baru kita tulisin faktornya apa gitu. Tapi kalau misalnya ditanya faktor rasional ya dia nggak boleh nih, jadi cuma X-4 aja. Oke? Oke, soal selanjutnya yaitu salah satu faktor dari suku banyak 2x pangkat 3 min 5x min px plus 3 adalah x plus 1. Maka tentukan faktor yang lainnya. Nah, kalau yang tadi itu nggak dikasih tahu sama sekali berapa faktornya. Kalau ini enak nih, udah dikasih tahu salah satunya yaitu x plus 1. Ya, yang mana kalau udah dikasih tahu berarti yang di kotak ini udah ketahuan nilainya adalah nilai X-nya. Berapa nilai X-nya? -1 gitu. Jadi yang di sebelah sini -1 udah ketahuan, ya kan? Tinggal kita tulisin koefisien-koefisiennya nih. Koefisien-koefisiennya berapa? 2 min 5. Nah ini ya belum dikasih tahu ya. Min P, ya udah tulis aja min P terus 3. Hasilnya akan sama dengan 0 jika ditambah nanti, ya kan? Lanjutin aja, nanti kita dapat ritmenya ini ngapain ya gitu. Kayak di sini turunin kali taro, turunin kali taro. Nah sekarang ada P nih, min P ditambah 7, iya tetap min P ditambah 7, ya kan? Min P ditambah 7 dikali min 1, maka merubah semuanya. Min P dikali min 1 jadi P, plus 7 dikali min 1 jadi min 7, ya gak? Nanti hasilnya sama dengan 0. Nih kita hapus dulu ya, karena bentuknya persamaan. Hasilnya akan sama dengan 0. 3 ditambah P min 7 berarti yang bisa dihitung tuh yang ini ya. 3 ditambah min 7 berarti P min 4 sama dengan 0. Berarti nilai P nya sama dengan pindah ruas jadi 4. Oh dapat P sama dengan 4. Pertanyaannya faktor lainnya. Faktor lainnya itu kan dapatnya dari sini, ya nggak teman-teman? Berarti di sini tuh 2x pangkat 2, ya nggak? Ini min 7x. Nah ini min P plus 7. P nya tadi dapat 4. Min 4 plus 7 itu plus 3. Faktor dari ini berapa? Ya kita hitung deh. Yang hasil kalinya depan kayak belakang 6. Yang hasil jumlahnya min 7. Nah lagi-lagi ya, buat teman-teman yang udah ahli kita langsung aja ke sini. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ahli ya udah coret-coretan dulu ke sini. Buat teman-teman yang belum ahli banget gitu ya, atau butuh diperdalam, nonton dulu video yang udah disematkan di pojok kanan atas. Oke, nah berapa sih angka yang kalau dikali itu 6, yang kalau dijumlah itu min 7? Itu perkaliannya ada min 1 dan juga min 6. Ya, jadi kalau misalkan dikali min 1 kali min 6, positif 6, betul. Min 1 tambah min 6, min 7, betul. Nah, berarti faktornya karena ini kan 2x pangkat 2 ya, berarti di sini 2x, di sini 2x, terus min 1 sama min 6. Jangan lupa dibagi sama nilai A-nya. A-nya itu 2, berarti dibagi 2. Yang bisa dicoret mana? Yang bisa dicoret ini dan itu. Maka kesini aja nggak apa-apa ya. Berarti hasil faktornya adalah 2x min 1, yang satunya lagi nah dibagi 2, x min 3. Nah ini adalah faktor-faktor lainnya. Seperti itu. Oke, gampangan ya. Oke, ini contoh yang terakhir, yaitu tentukan semua pembuat nol kompleks dari bentuk polinomial x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 5, dan kemudian faktorkan polinomial tersebut. Sama aja kayak tadi pokoknya ya. Ini tinggal kita kerjain aja normally pakai cara corner gitu kan. Kemudian kita tulisin deh tuh satu-satu koefisiennya. 1, min 3, 1, 5. Kita pilih sebuah angka yang mana hasilnya nanti harus sama dengan 0. Angkanya itu kita dapat dari faktor 5, ya nggak? Faktor 5. Faktor 5 tuh berapa aja sih? 1 dan 5. Tidak ada lagi selain itu. Kita coba satu-satu, mulai dari positif 1. Apakah hasilnya 0? 1 kali 1, 1. Min 2, min 2, min 1. Ternyata tidak 0.
Jadi kita jangan pilih min positif 1, kita coba negatif 1. 1 kali negatif 1, negatif 1, negatif 4, 4, 5, min 5. Nah, ini dia hasilnya 0. Berarti yang pertama faktornya adalah X plus 1 ya, karena ini min 1. Kemudian faktor yang lainnya kita ambil dari sini. Ini berarti X pangkat 2 min 4X plus 5. Oke, kita coba hitung ya. Yang hasil kalinya itu 5, yang hasil jumlahnya min 4. Perkalian 5 itu cuma ada 1 kali 5 atau 5 kali 1. Berarti angkanya cuma ada 1 sama 5. Tapi gimana caranya biar jadi dikali itu 5, dijumlah itu min 4? Gimana dong negatifnya? Oh, negatifnya biar jadi min 4 berarti negatifnya di 5. Tapi 1 kali min 5 itu bukan positif 5. Artinya ini tidak bisa difaktorkan normal. Ya, kita coba pakai ABC. Masukin ke rumus yang tadi, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oh ya, ini aku pindahin aja, kayak panjang nih. Nilai A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 5. Oke, masukin sini. B-nya min 4, tapi rumusnya min B, jadi 4 plus minus akar B kuadrat min 4 kuadrat itu 16, min 4 kali A, 4 kali 1, kali lagi C, 20, per 2A, 2 kali 1, 2. Berarti di sini plus 4 plus minus akar 16 kurang 20 itu min 4 per 2. Oke, di sini katanya pembuat nol kompleks ya. Ingat nih, kalian tuh tahu nggak sih kalau yang namanya kompleks itu tuh apa? Kompleks itu adalah bilangan gabungan dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner tuh apalagi bilangan yang halu gitu, bilangan yang tidak nyata. Itu contohnya kayak min 1. Nah, emang ada sesuatu yang dipangkatin 2 hasilnya min 1? Karena nggak ada, jadi akar negatif 1 itu adalah I, gitu ya. Nah, dari sini nih kita tahu bahwa min 4 itu kan sebenarnya 4 dikali min 1, ya nggak sih? Nih, kebayang nggak? Coba nih, tarik ke sini dulu. 4 plus minus akar 4 dikali akar min 1, ya nggak? Akar 4 dikali akar min 1 per 2. Akar 4 bisa keluar kan? Bisa. 2. Akar min 1, iya, I. Ini yang tadi nih, akar min 1 itu I. Itu ya, atau imajiner. Ini adalah 2. Nah, kalau kayak gini, bagi deh. Ini begini. 4 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Nah, dapat nih 2 plus minus I. Ini kan faktor akar ya. Jadi yang ada di sini adalah akar yang pertama itu 2 ditambah I. Akar yang kedua itu adalah 2 dikurang I. Tapi pertanyaannya bukan akar nih, pertanyaannya adalah faktor. Berarti faktornya X dikurang 2 ditambah I, karena kan lawannya ya, kalau udah masuk sini kan lawannya. Berarti kalau lawannya ya udah berubah tanda semuanya. Simpel gitu. Jadi X min 2 min I, yang satu lagi X min 2 plus I. Jadi ini dia faktor-faktornya. X plus 1, X min 2 min I, X min 2 plus I. Oke, sampai sini aja video daripada teorema faktor. Kalian coba ini ya. Nah, kalian coba kerjain, tentukan faktor-faktor dari polinomial 2x pangkat 6 min 9x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 plus 4.